Pelajaran dari 5 indera. Bila langit adalah tujuan pandang, maka apa penggeraknya hingga mata mampu menampung keluasannya? Bila simfoni adalah cita rasa pendengaran, maka apakah penatanya hingga telinga mampu menggelar harmoninya? Perkembangan kelompok teater di Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari lahirnya teater dinasti. Kelompok teater yang didirikan oleh Fajar Soeharno bersama Tertib Suratno dan Gajah Abioso ini telah menjadi embrio perkembangan kelompok teater di Yogyakarta dalam dekade tahun 80-an hingga tahun 90-an. Sebagai salah satu pendiri teater dinasti, Fajar Soeharno berupaya agar masyarakat pada waktu itu berminat dan mau menyaksikan pagelaran teater. Berbagai upaya ia lakukan, salah satunya dengan menyajikan cerita seputar kondisi sosial politik yang terjadi di masyarakat. Dalam proses tentunya kembali kepada hasrat untuk berkolaborasi, tidak lepas juga dengan hasrat untuk belajar. Banyak tokoh yang senior yang tetap membekas pada saya, antara lain Mas Gentong Haryono, kemudian Mas Darmanto Yatman, kemudian Mas Bakti Sumanto. Nah, kemudian juga ada tokoh yang berkesan gitu, yang ketika dia memerankan Hamlet dan juga ketika membacakan puisi itu sangat menjadi perhatian yang sangat khusus, yaitu Yasowinarto dan Fred Wibowo. Jadi, baru dari sana kemudian ketika gagal untuk ikut ujian di sastra dan kebudayaan, kemudian secara tidak langsung main ke bengkel dan kemudian oleh Mas Willy itu kemudian diajak untuk mulai berlatih dan tidak main-main, yaitu latihan keluar. Artinya jalan kaki dari kampung Ketanggungan ke Parangtritis. Nah, itu yang kemudian juga memberikan satu kesan yang khusus sehingga saya kemudian terlibat di bengkel teater. Barangkali ini jadi tokoh-tokoh, tentunya Mas Willy menjadi tokoh yang juga penting di dalam perjalanan kesenian saya, khususnya teater. Fajar Soeharno juga berupaya menggali cerita yang berakar pada budaya Jawa dan mengkombinasikan dengan pakem teater modern sehingga menjadi sesuatu yang unik dan menarik. Sebagai seorang seniman, Fajar Soeharno lebih fokus dalam penciptaan karya penulisan naskah drama dan karya penyutradaraan. Ketika melakukan kerja kreatif penyutradaraan, Fajar Soeharno mempunyai kecenderungan menjadi sutradara
dan guru bagi para aktor teater yang memainkan naskah karyanya. Saya ulang karena anggota-anggota yang lebih senior itu tidak ada yang mau menjadi sutradara maupun penulis naskah, maka saya memberanikan diri untuk menulis naskah. Naskah pertama dari teater dinasti adalah Dinasti Mataram. Ya. Kemudian itu penulisan itu juga berlanjut menjadi Palagan-Palagan. Kemudian Jenderal Mas Gala. Nah itu sampai pada akhirnya yang terakhir adalah bersama grup gabungan teater Jogja menjadi Kidung Bawono Balik itu. Kidung Bawono Balik ini. Yang itu semua pada saat itu ada satu kolaborasi dalam proses yang ternyata dari kolaborasi ini kemudian secara kapasitas dan kualitas itu bagi saya ini menunjukkan satu kerja yang baik. Bahkan sampai pada saat ini ketika saya menggarap naskah dengan judul Gugah Semarsari itu juga terjadi satu kolaborasi. Ini pelajaran dari 5 indera. Bila langit adalah tujuan pandang, maka apa penggeraknya hingga mata mampu menampung keluasannya. Bila simfoni adalah cita rasa pendengaran, maka apakah penatanya hingga telinga mampu menggelar harmoni. Pertautan Fajar Soeharno di dunia kesenian dimulai sejak kecil ketika ia menjadi seorang penari. Kemudian menekuni berbagai karya sastra. Sejak tahun 1967, di bawah bimbingan Bakti Sumanto, Fajar Soeharno menekuni dunia teater. Dan pada tahun 1970, Fajar Soeharno menjadi anggota Bengkel Teater Rendra. di Bengkel Teater masa pembelajaran saya tidak lebih dari 5 tahun. Kemudian saya kebetulan saat itu ada satu kerjasama dengan salah seorang seniman muda dari Boston, Amerika Serikat gitu, yang dia belajar di sini tentang pewayangan. Dia adalah seniman boneka, teater boneka. Nah, sehingga saya terlibat untuk mendampingi sebagai co-director gitu, mementaskan cerita-cerita yang dia kreasi. Nah, habis dari sana kemudian saya tidak kembali ke bengkel, tapi kemudian diajak oleh teman-teman bengkel yang saat itu sudah pada keluar dari bengkel untuk mendirikan satu grup teater baru yang saat itu beranggotakan daripada senior maupun junior bengkel teater yang sudah keluar dari bengkel teater.
dengan nama Teater Dinasti dengan pentas pertama Dinasti Mataram. Dalam kurun waktu yang panjang, Fajar Soeharno sebagai salah satu pendiri Teater Dinasti berhasil menjadikan Teater Dinasti berkembang dan memiliki pengaruh besar bagi jagat teater Yogyakarta. Sebagai seorang maestro teater, Fajar Soeharno pun pernah dipenjara karena aktivitas teaternya yang dianggap melawan pemerintahan Orde Baru. Awal ketika masih menjadi kanak-kanak, dengan referensi mendapatkan kesempatan untuk baca karya sastra maupun komik, itu kemudian ada satu hasrat untuk nantinya itu bagaimana bisa menjadi seorang penulis sastra gitu. Nah, sehingga termasuk daftar di Fakultas Sastra dan Kebudayaan itu menjadi prioritas saat itu. Hanya sayang memang tidak bisa sampai selesai gitu ya. Nah, kemudian peluang untuk bisa tetap belajar itu kemudian saya masuk ke bengkel teater ya. Artinya tidak sekedar sastra tentunya, tapi lebih banyak materi-materi yang saya dapat di teater adalah di bengkel teater adalah masalah-masalah teater. Meskipun juga tidak lepas sebenarnya dari kegiatan sastra. Kegiatan sastra yang kemudian juga membuat saya berperhatian pada sastra ketika kemudian juga di antara keputusasaan dan segalanya gitu, kemudian saya tekun untuk menggarap sawah, artinya jadi petani. Kemudian saat-saat senggang itu kemudian muncul satu gagasan-gagasan untuk menulis puisi. Dari aktivitas sebagai pekerja teater, beberapa penghargaan seni pernah diterima oleh Fajar Soeharno. Berupa penghargaan seni pemerintah daerah tingkat 1 Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1987. Selain itu, penghargaan seni pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Bantul pada tahun 1989. Sangat besar pengaruhnya. Kenapa? Ketika saya berteater, salah satunya yang saya rasakan positif adalah berteater bisa menjadi media saya untuk mensyukuri hidup ini. Kenapa begitu? Dari awal-awal, mungkin ini dulu-dulunya saya tidak menyadari, tapi dari sejarah, dari pengalaman lewat teater, kemudian mau tidak mau saya berpikir tentang kehidupan, berpikir tentang keindahan, berpikir tentang menjaga keseimbangan.
Lah ini yang sehingga menggiring saya untuk tidak bisa tidak atau tidak ada pilihan lain bahwa hidup ini harus disyukuri. Mungkin kehidupan teater saat ini ada kecenderungan untuk ambil praktisnya. Anak muda berteater dengan tujuan untuk segera bisa ditonton ketika pentas. Nah, ini yang saya merasa sangat rugi. Karena kita akan bisa mendapatkan satu manfaat yang banyak ketika kita belajar dari hal yang paling mendasar. Mas Harno niku tidak berhenti berkarya, Mas. Sampai setua ini, sedetik setua ini, saya ini masih ngalami piyambak nggih. Saya diajak berkolaborasi Umbul Donga. Jadi mengadakan suatu kegiatan yang menurut saya asing tapi ternyata bisa. Berdoa tapi diiringi musik. Nah, niki belum lama terjadi dan itu memang luar biasa. Dan sudah berhasil. Niki setunggal. Pengkalihipun kok masih memikirkan yang luar biasa adiluhung. Contohnya kekaguman saya itu kok peduli kepada nilai-nilai seni adiluhung. Sekarang beliau menghidupkan bagaimana wayang wong itu hidup. Nah, ini kagum saya. Biasanya nek wong sakniki ra sulit nggih menemukan orang yang peduli terhadap tradisional. Beliau sangat peduli. Saya sendiri diajak, ayo Pak Bakat wayang wong, ayo kula ngaten. Lah ini saya kagum dan saya merasa senang, merasa bahwa apa yang saya inginkan itu ada dibaca oleh Mas Harno ini. Itu jadi yang saya lihat Mas Harno itu tak pantang menyerah sampai usia sepuh. Dari sejak awal teater dinasti mementaskan Jenderal Mas Gala. Nah, dari proses-proses teater itu
bagaimana Mas Harno memberi masukan-masukan juga metode-metode latihan yang harus dicapai atau yang harus dilatih oleh teman-teman. Ya, karena banyak di teman-teman dinasti dulu bukan orang-orang seni, tapi alam aja. Jadi pengetahuannya lebih banyak diterima alam. Tapi begitu ketemu, nah Mas Harno lebih banyak memberi polesan, sebaiknya begini, sebaiknya begini. Nah, akhirnya karakter teater dinasti itu beda dengan teater yang lain, sulit sekali ditiru. Metode proses latihan beda, pengolahan sangat beda. Ini yang dikembangkan oleh Mas Harno di teater dinasti itu. Proses-prosesnya kesenian Mas Harno panjang sekali, nggak cukup kita ngomong hari ini. Banyak sekali yang tidak disampaikan keluar, tapi lebih ke dalam lingkaran keluarga teater dinasti. Jadi ketika tahun 75-76, kami kan tinggal di Dipo. Nah dulu ada teater Dipo yang mimpin Pak Tertib Suratmo. Nah kemudian tahun 77 itu berdiri teater dinasti. Nah itu ada Mas Harno, Mas Ratmo, ada Pak Gajah. Awalnya dari situ. Jadi saya dulu tinggal di Dipo Winatan, aktif di teater Dipo, kemudian lahirlah teater dinasti, ada Mas Harno. Disitulah pertama kali saya bertemu dengan Mas Harno, berproses di dunia teater. Saya kira itu awalnya saya. Anak-anak belajar mengenal alam. 1. Tentang lumut. Di tempat lumut tumbuh, ada keseimbangan di sana. Hai lumut, untuk apa kau hidup? Hijau warnamu, lembut bila ku sentuh, terasa di jemariku. Namun bila kau di rumah gedung itu, kau pun akan dimusnahkan. Hai lumut, apa gerangan titipan Tuhan kepadamu? 2. Tentang benalu. Dari tumbuhan yang paling kukasihani, kau benalu. Kenapakah kau takut pada tanah? Kini di usianya yang semakin menua, Fajar Soeharno masih tetap berkarya. Ide-idenya yang tak terbatas ingin ia tuangkan dalam bentuk naskah panggung. Ia berharap naskah yang ia ciptakan dapat menjadi tuntunan bagi orang yang menyaksikannya dan bagi yang ingin terlibat di dalamnya. Meski ia menyadari peminat teater pada saat ini semakin terkikis oleh perkembangan seni pertunjukan lainnya, Fajar Soeharno pun tetap meyakini bahwa teater dapat menjadi sarana yang tepat untuk menunjukkan kapasitas seorang individu yang sebenarnya.